Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Om Julak di channel kerjapns.com. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengadaan ASN tahun anggaran 2023. ASN yakni PNS dan P3K. Di dalam surat Menteri Pan-RB tanggal 14 Maret lalu, ya, mungkin sebagian sudah membaca, itu yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah terkait pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian adapun usulan kebutuhan ASN harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN maupun APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan instrumen seleksi. Nah, terkait hal ini jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Yang pertama kita bahas adalah instansi pusat, ya, instansi kementerian, badan, lembaga. Pertama, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran, serta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Jadi ada dua, ya, bisa CPNS, bisa P3K. Kemudian usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Nah, jadi CPNS di instansi pusat itu hanya ada di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Artinya selain itu hanya untuk P3K, selain jabatan di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan dosen, ya. Itu artinya hanya untuk P3K. Kemudian di poin C, merujuk huruf A, yakni tentang masalah kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Permen Pan-RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2022. Ini adalah tentang jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah dan nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah. Jadi jabatan pelaksana harus berpedoman pada dua aturan ini, ya. Pertama, Permen Pan-RB tahun nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menpan RB 1103 tahun 2022. Nah, di Permen Pan-RB ini disebutkan nama-nama jabatan pelaksana. Oh ya, di nomenklaturnya disebutkan di sini. Nah, di sini di instansi misalnya BKN ada konselor kepegawaian, di Kementerian Perdagangan ada penelaah pengembangan jasa, sertifikasi dan pengujian dan lain-lain. Silakan Anda nanti diunduh ini Permen
Keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2022. Oke, kita lanjut ke poin ke D. Kebutuhan dosen merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian poin E untuk kebutuhan P3K jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi. Nah, ini Menpan RB nomor 185 tahun 2023 ini adalah, nah di Menpan RB 158 ini adalah tentang nama-nama jabatan fungsional atau jabatan fungsional yang dapat mengisi formasi lowongan P3K. Ini namanya ada 227 ya. Silakan Bapak Ibu download nama-nama jabatan fungsional yang kira-kira nanti akan Bapak Ibu lamar untuk P3K. Nah, kemudian poin F, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Jadi intinya untuk instansi pusat CPNS hanya pada jabatan bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan tenaga dosen. Nah, untuk kesehatan itu jelas ya, itu P3K juga ini. Tidak ada formasi CPNS walaupun Kementerian Pusat. Kemudian kita lanjut ke instansi daerah, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Disebutkan bahwa usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas pensiun tahun 2023. Kondisi geografis, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran. Dengan ketentuan antara lain, yang pertama, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Nah, ini dari poin dan usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Dari poin A ini jelas kebutuhan P3K diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pendidikan dan kesehatan saja ya. Nah, kemudian itu pun diberikan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun lalu 2022 tidak mendapatkan formasi atau alokasi tambahan pegawai P3K. Nah, ini misalnya sekolah Anda tidak tahun lalu 2020 tidak mendapatkan alokasi, maka tahun ini kemungkinan bisa diusulkan oleh instansi daerah atau pemerintah daerah untuk P3K ya. Kemudian usulan kebutuhan P3K jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 ini tadi ya, dengan persyaratan kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Kemudian poin C, kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, termasuk juga di poin D, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan Kementerian Kesehatan. Oke, dari dua instansi ini, pusat dan daerah, bisa kita simpulkan bahwa tahun ini 2023 ada kemungkinan pengadaan ASN, CPNS, dan P3K. Namun dari di sini jelas usulan oleh instansi
baik itu pusat dan daerah. Sangat sedikit sekali yang mengusulkan CPNS ya, karena disebutkan di poin B instansi pusat, CPNS itu hanya di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta dosen, tidak ada di bidang lain ya. Di sini sangat sedikit seperti ini. Kemudian di instansi daerah itu bahkan sama sekali tidak ada disebutkan tentang usulan CPNS. Jadi di sini hanya P3K, dan itu pun diutamakan bidang pendidikan dan kesehatan saja. Untuk bidang jabatan fungsional lain kemungkinan masih ada, namun saya kira sedikit ya, masih banyak. Tentu saja kebutuhan yang diutamakan adalah, tentu saja usulan yang diutamakan adalah jabatan fungsional guru dan bidang kesehatan. Oke, kita lanjut. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksistensi pegawai, dan lain-lain melalui aplikasi informasi mulai 20 Maret sampai 30 April. Nah, jadi tanggal 30 April kemarin sudah ditutup ya usulan kebutuhan ASN ini oleh instansi pusat maupun daerah. Jadi ini sedang diproses usulan tersebut. Kemudian jika instansi baik pusat dan daerah tidak menyampaikan usulan kebutuhan ASN tadi, pengadaan ASN sampai waktu yang ditentukan, maka instansi dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah, jadi di sini sangat jelas, jika instansi misalnya pemerintah daerah kita tidak melakukan pengusulan kebutuhan ASN di aplikasi informasi, maka itu dianggap tidak mengajukan usulan pengadaan ASN, CPNS, dan ataupun P3K untuk tahun 2023. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Menpan RB Abdullah Aswar Anas. Nah, dari di sini sudah jelas, silakan Bapak Ibu dibaca ulang. Siapa tahu saya ada yang keliru menafsirkan atau membaca surat Menpan RB tentang pengadaan ASN ini tahun 2023. Yang jelas untuk daerah, instansi daerah tidak ada CPNS ya, hanya P3K, dan itu pun diprioritaskan untuk kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk instansi pusat pun sangat terbatas ini, hanya di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta dosen. Nah, mengapa bisa begini? Kok sedikit? Ini yang saya baca, tentu saja tidak lepas dari namanya beban keuangan negara ya. Kita ketahui bersama PNS itu kan dibayar pensiun, beda dengan P3K. P3K itu tidak ada pensiun ya. Nah, di sini dari berita ini bisa dibayangkan lah, pemerintah membayar pensiun PNS, TNI dan Polri itu 19,5 triliun di Januari 2023. Nah, ini bayangkan, itu untuk 1 bulan saja 19,5 triliun. Makanya dari itu pemerintah pusat dalam hal ini tidak mengadakan atau sedikit sekali ya formasi CPNS. Jadi diutamakan hanya untuk formasi P3K. Di sini kita baca pada tahun 2022 tercatat penerima pensiun daerah hanya 1,9 juta. Sementara di 2023 jumlahnya meningkat menjadi 2,1 juta. Nah, dari 200.000 aja dikali berapa per bulan per tahun, belum gaji 13.
Nah, di situ cukup besar ya. Maka dari itu pemerintah sepertinya enggan mengadakan seleksi CPNS. Oke, demikian saya kira penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang formasi ASN tahun 2023 ini. Semoga kita semua dapat diberikan rezeki dan kesempatan untuk menjadi ASN ya, terutama bagi Anda yang pengen ya ingin jadi ASN, tentunya harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.